Perdana Menteri Qatar desak dunia stop pakai standar ganda, hukum Israel. Ini disampaikan oleh Perdana Menteri Qatar dalam pertemuan negara-negara Islam yang dilaksanakan di Doha, dan itu adalah pertemuan darurat konferensi tingkat tinggi KTT yang diadakan di Qatar Doha pasca serangan Israel yang menargetkan para pemimpin Hamas. Dan sepertinya negara-negara Islam bersatu untuk menghukum Israel. Tapi anehnya mereka tidak berani turun langsung, justru mereka sedang meminta pertolongan atau berteriak-teriak kepada dunia yang mana yang akan mereka mintai menghukum Israel. Kita akan bahas, dan jangan lupa subscribe, dan terima kasih. Salam hormat untuk kawan-kawan semua yang sudah mendukung pelayanan Papa di pedesaan. Puji Tuhan, kita terus diberkati dan menjadi berkat mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan. Tuhan Yesus memberkati. Oke Sobat Waras, jadi saya pagi ini pelayanan di gereja yang kita bantu untuk dibangun. Puji Tuhan, progresnya sudah cor bawah, sudah cor tiang, puji Tuhan, dan akan dilanjutkan. Dan sekalian kita antar berkat seperti program kita untuk mendukung hamba Tuhan di pedesaan. Ini Pak Pendeta, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, ini bukan uang saya, ini uang dari teman-teman di Pavel. Terima kasih, Tuhan memberkati. YouTuber yang memperhatikan hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Maju terus. Salam. Salam. Thank you. Bagi kawan-kawan yang rindu untuk menabur, Anda bisa mendukung Pavel melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Ya, terima kasih semuanya. PM Qatar desak dunia stop pakai standar ganda, hukum Israel, kata dia. Jadi Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mendesak dunia internasional untuk berhenti menggunakan standar ganda dalam menilai kejahatan Israel di Gaza. Ia juga mendesak masyarakat dunia untuk menghukum Israel atas kejahatannya. Jadi kawan-kawan, kalau ada negara-negara Islam yang bersahabat dengan Israel, itu cuman kemunafikan, ya kawan-kawan ya. Mereka itu nggak ada yang benar-benar tulus berdamai dengan Israel. Tujuan mereka sama, yaitu ingin memusnahkan Israel. Itu aja, karena itulah ajaran mereka. Ajaran yang diturunkan oleh junjungan mereka, kawan-kawan. Ya, hal itu dikemukakan Al-Thani pada rapat persiapan menjelang pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi KTT darurat para pemimpin Arab dan negara Islam yang diselenggarakan oleh Qatar. KTT ini digagas setelah negeri Zionis itu melakukan serangan udara terhadap para pemimpin Hamas di Doha. Waktunya telah tiba bagi masyarakat internasional untuk berhenti menggunakan standar ganda dan menghukum Israel atas semua kejahatan yang telah dilakukannya, ujarnya dikutip AFP pada Minggu 14 bulan 9. Ia juga menyebut Tel Aviv perlu tahu bahwa genosida dan pengusiran warga Palestina dari tanahnya sendiri tidak akan tercapai. Jadi kawan-kawan, ya ini adalah ancaman serius dari Qatar. Ya, Qatar sendiri boleh dibilang sangat mendukung Hamas. Jadi pura-pura saja mereka itu ingin menjadi juru damai, padahal mereka itu pendukung Hamas. Ya, akhirnya ketahuan ya setelah Israel menghajar Hamas di Qatar. Israel perlu tahu perang pemusnahan yang sedang berlangsung dan dialami oleh saudara-saudara kita Palestina dan yang bertujuan untuk mengusir mereka dari tanah mereka tidak akan berhasil, imbu Perdana Menteri. Ya, kita akan tunggu benar-benar tidak akan berhasil atau akan berhasil ini kawan-kawan. Ya, jika bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed, juru bicaranya ya, Majed Al-Ansari menyebut pertemuan para pemimpin Arab dan Islam pada Senin akan membahas rencana resolusi mengenai serangan Israel terhadap Qatar. Para pemimpin yang akan hadir diantaranya Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia
Sudani. Jadi jelas kawan-kawan, ini pertemuan ini nggak ada berbicara tentang kedamaian. Pertemuan ini hanya berbicara tentang satu hal, yaitu musnahkan Israel. Iya, jelas-jelas yang datang Irak, Iran, ya kan? Negara-negara Arab Islam ini, Timur Tengah. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas tiba di Doha pada Minggu. Menjelang pertemuan puncak, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga diperkirakan akan hadir. Laporan media Turki, namun masih belum diketahui apakah putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman yang berstatus penguasa de facto Saudi akan hadir atau tidak. Qatar merupakan tuan rumah pangkalan militer terbesar di Timur Tengah. Negeri ini memainkan peran kunci sebagai mediator perang Israel-Hamas bersama Amerika Serikat dan Mesir. Jadi Qatar nggak pantas jadi mediator kawan-kawan, nggak pantas ya, karena ternyata mereka itu pro teroris Palestina, ada teroris Hamas. Terpisah anggota Politbiro Hamas, Bassem Naim, berharap KTT tersebut akan menghasilkan posisi negara Arab dan negara Islam yang tegas dan kompak. Apakah mereka akan kompak menyerang Israel atau mengulangi ya kegagalan mereka waktu mereka menyerang Israel? Hamas juga berharap KTT ini melahirkan langkah-langkah yang jelas dan spesifik terhadap Israel. Sebelumnya, mantan komandan pasukan pertahanan Israel IDF, Herzi Halevi, mengatakan lebih dari 200.000 warga Palestina tewas atau terluka dalam agresi di Gaza. Halevi mengatakan lebih dari 10% populasi Gaza sebanyak 2,2 juta penduduk telah tewas atau terluka. Angka ini mendekati jumlah yang disampaikan Kementerian Kesehatan Gaza yang kerap dibantah pejabat Israel sebagai propaganda Hamas. Mengacu pada data Kemenkes Gaza, sebanyak 64.718 warga Palestina tewas serta 163.858 terluka akibat genosida keji Israel. Itulah kawan-kawan informasi yang dapat Pavel kabarkan mengenai para pemimpin Islam Arab ya, pemimpin Timur Tengah itu berkumpul dan mereka benar-benar marah dengan Israel dan mereka ingin menghukum Israel. Mampukah negara-negara Islam ini menghukum Israel? Kita akan tunggu saja perkembangannya dan apa yang akan mereka lakukan. Thank you yang sudah menyaksikan, dan Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Salam waras dan bye-bye. Oke Sobat Waras, jadi saya pagi ini pelayanan di gereja yang kita bantu untuk dibangun. Puji Tuhan, progresnya sudah cor bawah, sudah cor tiang. Puji Tuhan, dan akan dilanjutkan, dan sekalian kita antar berkat seperti program kita untuk mendukung hamba Tuhan di pedesaan. Ini Pak Pendeta, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, ini bukan uang saya, ya. Ini uang dari teman-teman di Pavel. Terima kasih, Tuhan memberkati buat YouTuber-YouTuber yang memperhatikan hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Maju terus. Salam. Salam. Thank you.